Puji Tuhan, kasih Tuhan kita boleh ada sampai detik pagi ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam surat 1 Korintus pasal 1. Kita membaca ayat 18 sampai 31. Sekali lagi surat 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Kita baca secara bergantian. Kaum pria ayat 18, kaum wanita ayat 19 silih berganti. Dan ayat 20, 30, 31 kita baca bersama-sama. Kaum pria ayat 18. Demikianlah firman Tuhan 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sama-sama. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan 1 Korintus ayat 18 sampai 31 kita renungkan satu tema, yaitu disentuh oleh salib. Disentuh oleh salib. Ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa berita tentang salib ini berita yang menggemparkan dunia. Berita tentang salib Kristus ini bukan berita yang baru. Karena bagi kebanyakan orang, bahwa berita tentang salib itu adalah kebodohan. Bagi orang Yahudi, salib itu adalah lambang kutuk, dan itu adalah suatu sandungan
Berita tentang salib itu berita yang tidak menarik. Berita tentang salib itu berita yang memalukan. Karena terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Nah, bagi orang Yahudi itu adalah suatu lambang kutuk, suatu hal yang memalukan. Nah, demikian juga bagi orang non-Yahudi. Salib itu suatu kelemahan atau suatu kebodohan. Berita tentang salib itu kelemahan, bukan kekuatan, bukan kemenangan. Untuk apa dibangga-banggakan salib itu? Dan itu adalah kebodohan. Kenapa? Karena tidak masuk di dalam akal sehat, tidak masuk di dalam logika kita berpikir. Dan bagi orang non-Yahudi, orang Yunani dan seterusnya, berita tentang salib, berita tentang kelemahan atau kebodohan. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu, justru mereka menolak tentang penyaliban daripada Tuhan Yesus. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Dan seterusnya, mereka menentang tentang penyaliban Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita tidak perlu heran dengan semua pendapat-pendapat yang ada. Kita tidak perlu heran dengan semua pernyataan-pernyataan lain, pernyataan miring yang menolak, yang tidak menerima tentang berita tentang salib itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang sulit juga untuk meyakinkan orang-orang tentang berita salib, tentang salib itu. Kecuali orang itu sudah disentuh, sudah dijamah, sudah berjumpa dengan pribadi yang tersalib, yaitu Kristus Yesus yang adalah Tuhan. Karena bagi kita orang percaya, salib, berita tentang salib Kristus, salib Yesus itu adalah sentral, pusat daripada iman Kristen kita. Berita tentang salib adalah sentral, pusat, hal yang utama, inti poin yang menjadi pusat daripada iman kita. Berita tentang salib, berita tentang Kristus Yesus yang disalibkan, itu adalah inti daripada iman kepercayaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ada 3 hal penting untuk kita mengerti, memahami salib sebagai sentral, pusat daripada iman Kristen kita. Di gereja tentu ada salib. Atribut-atribut kita ada salib. Karena salib ini adalah di dalam ayat 18 tadi, kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Berita salib itu kekuatan Allah. Itu tentang karya penyelamatan Allah bagi kita manusia berdosa. Baik, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kenapa salib itu menjadi pusat sentral daripada iman Kristen, iman kita kepada Tuhan? Karena yang pertama, melalui salib kita dibenarkan. Melalui salib kita dibenarkan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dibenarkan di sini artinya bahwa dinyatakan benar berdasarkan hukum Tuhan yang berlaku. Lewat salib, melalui salib, kita dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hukum yang selayaknya menghukum kita karena pelanggaran-pelanggaran kita, karena keberdosaan kita. Hukum itu mengatakan bahwa kita harus menerima hukuman, menerima ganjaran. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan kita
dari hukuman atau dari murka Allah. Kita sudah melanggar hukum Tuhan. Kita sudah melanggar perintah dan ketetapan Tuhan. Kita sudah memberontak di hadapan Tuhan. Kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita ada di dalam keadaan berdosa. Dan keadaan berdosa itulah mengakibatkan manusia terpisah daripada Tuhan Allah. Dosa membuat manusia terpisah daripada Tuhan Allah. Itu sebabnya kita lihat peristiwa di Taman Eden, bagaimana manusia terpisah, dipisahkan daripada Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci. Dosa merusak relasi hubungan, status, kedekatan, keharmonisan kita dengan Tuhan. Dosa itu menjauhkan kita dari hadapan Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu realitas fakta daripada akibat daripada dosa itu. Nah, tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Allah di dalam kasih-Nya yang besar, melalui jalan salib tersedia jalan bagi kita untuk mendapatkan pengampunan dan mendapatkan pembenaran dari status hukum yang ada. Lewat jalan salib, lewat Golgota, jalan yang berbatu itu, jalan yang berduri itu, jalan penderitaan itulah, kita lihat bahwa ada harapan bagi kita. Ada jalan yang baru untuk kita mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan. Kita mendapatkan pembenaran dari status kita yang berdosa. Dalam Roma pasal 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagi mereka yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Roma 8 itu katakan bahwa tidak lagi ada penghukuman bagi mereka. Dalam pembacaan kita di awal ibadah, bagaimana hasil daripada pembenaran itu? Bahkan ketika kita masih dalam keadaan berdosa, Yesus sudah mati untuk kita. Dia sudah menunjukkan kasih-Nya. Dia mau menyelesaikan, Dia mau membereskan, Dia mau untuk melepaskan kita daripada persoalan, masalah berat, masalah terbesar yang mengikat kita, yang membelenggu kita, yang menjerumuskan kita, ada di dalam lumpur dosa. Kita dibenarkan oleh Kristus Yesus. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, lewat jalan salib itulah manusia dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Roma 8 itu juga menunjukkan bagaimana manusia yang lama hidup di dalam kedagingan. Kita mati karena dosa. Tetapi puji Tuhan, lewat jalan salib, lewat karya salib Kristus itulah kita boleh dibangkitkan kembali. Kita boleh dihidupkan kembali. Manusia yang lama kita sudah mati bersama dengan Kristus. Lewat kebangkitan Kristus kita menerima hidup yang baru. Kita hidup masih di dalam hidup yang lama, tetapi kita mendapatkan roh yang baru, roh yang memberikan hidup, yang memimpin kita berjalan di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, melalui salib Kristus kita dibenarkan. Itu sebabnya berita tentang salib adalah kekuatan Allah. Berita tentang salib bagi mereka yang akan binasa itu adalah suatu kebodohan, itu adalah suatu batu sandungan,
itu adalah sesuatu yang tidak penting, yang tidak perlu dibicarakan, tidak perlu diumumkan dan seterusnya. Tetapi bagi kita yang terpanggil, bagi kita yang sudah disentuh, dijamah oleh kuasa salib Kristus, itulah berita tentang salib adalah berita tentang kemenangan kita, tentang berkat besar, yaitu kita dibenarkan oleh Allah. Secara hukum memang kita sudah bersalah, tetapi lewat kasih-Nya, lewat anugerah-Nya, kita boleh dibenarkan. Kelak di dalam pengadilan Allah itu, semua orang akan menghadap tahta pengadilan Allah, pengadilan Kristus, dan di hadapan hakim segala hakim itulah kita akan menerima vonis, hukuman dengan semua pelanggaran-pelanggaran yang ada. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus yang telah mati menggantikan kita, membenarkan kita itulah, Dia akan berdiri di samping kita dan menjadi pembela kita. Bahwa benar kita telah jatuh ke dalam dosa, tetapi Kristus Yesus telah menanggungnya, telah menjalaninya, dan Dia telah membenarkan kita. Puji Tuhan, sehingga Roma 8 itu juga hasil pembenaran. Dikatakan bahwa siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Siapa yang dapat menggugat kita? Siapa yang dapat menuduh kita, membantah kita? Tidak ada. Kenapa? Karena Kristus sudah menjadi pembela kita. Puji Tuhan, itu berkat yang pertama, bahwa melalui salib Kristus Yesus itulah kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita dibenarkan sehingga kita yang tadinya tidak benar, kita yang tadinya tidak sesuai, yang tidak layak di hadapan Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Ini adalah berkat yang terbesar, berkat yang tiada taranya, berkat yang harus menggugah hati kita, bahwa luar biasa kasih Tuhan yang telah membenarkan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, melalui salib kita diperdamaikan. Melalui salib kita diperdamaikan. Bapak Ibu Saudara, gambaran tentang keterpisahan, keterasingan manusia daripada Tuhan oleh karena dosa itu, kemudian kita diperdamaikan, atau kita dibawa kembali ke dalam relasi dengan Tuhan. Tadi dipisahkan, terbuang jauh dari hadapan Tuhan. Kita dibenarkan, kita diperdamaikan, kita dibawa kembali ke dalam relasi dengan Tuhan. Nah, ini seperti anak yang hilang di dalam Injil, kitab Injil. Anak yang hilang itu, anak yang sudah mengembara, tetapi kemudian dia menyadari keadaannya dan ambil keputusan untuk kembali ke rumah bapaknya dan mendapatkan sambutan daripada bapaknya. Nah, ini adalah bagaimana realitas manusia yang sudah terbuang, terasing, terpisah, dibawa kembali kepada Tuhan, menerima kasih dan kebaikan Tuhan, menerima semua yang baik daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, anak yang tadi hilang itu dia sudah pergi. Bahkan dia sudah pergi ke negeri yang jauh, tidak tahu berapa jauh. Tetapi Alkitab bilang anak itu sudah pergi jauh. Siapa yang suruh dia pergi? Dia sendiri yang mau pergi. Karena keinginannya, sehingga dia memutuskan untuk pergi. Dan ketika dia pergi ke negeri yang jauh itu,
Di sana dia berpesta pora, dia menghabiskan semua warisan yang dia dapat dari bapaknya. Sampai semua warisan itu, semua yang ada habis. Bapak Ibu Saudara, semua yang ada pada kita, seberapapun banyaknya, seberapapun besarnya, semua pasti akan habis. Dan Alkitab catat anak yang hilang itu, di negeri yang jauh, semua yang ada sudah habis. Sehingga untuk makan juga sudah tidak ada. Apa yang bisa dia buat, kerja pun tidak bisa. Sehingga keadaannya semakin terpuruk. Keadaannya semakin ada di dalam ketidakpastian. Keadaannya semakin tidak menentu. Keadaannya entah mau bagaimana lagi. Sehingga ada dalam keadaan yang begitu berat, begitu sulit. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil itu dikatakan bahwa anak itu mulai tersadar. Dalam keadaan itulah dia mulai sadar, dia mulai merenung di dalam hatinya, dia mulai ingat kembali bahwa keadaannya ini semakin buruk. Sehingga dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Sehingga timbul di dalam hatinya suatu kesadaran untuk segera ambil keputusan dan kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Bapaknya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, di dalam pengembaraannya itulah dia menyadari keadaannya dan pulang kembali ke rumah Bapaknya. Waktu dia mau kembali itu pasti segala macam pikiran berkecamuk. Nanti kalau saya kembali, apakah bisa saya sampai ke rumah Bapa? Bagaimana caranya saya bisa kembali? Segala macam cara dia berusaha. Tetapi dia harus pastikan dia kembali kepada Bapaknya. Dan ketika dia berpikir untuk kembali, apakah Bapaknya akan menerima dia? Ini juga suatu masalah yang tersendiri. Tetapi kita melihat bahwa rupanya waktu dia kembali, bapaknya itu sudah lama menunggu. Kapankah anak itu akan kembali? Kapankah anak itu akan kembali kepada bapaknya? Karena hati bapaknya itu seluas samudra. Hati bapaknya itu tidak lagi melihat keadaannya, tidak lagi melihat kesalahannya, tidak lagi melihat semua pelanggarannya. Karena hati bapaknya itu penuh dengan kasih. Bahkan bapaknya itu adalah kasih itu sendiri. Dan ketika dia kembali, Bapak Ibu Saudara, waktu bapak melihat dari jauh, justru bapaknya yang lari dan pergi menyambut anaknya. Dia menyambut anaknya dengan tangan yang terbuka, tangan yang penuh dengan kasih dan sayang kepada anak itu. Bukan datang dengan tongkat, dengan rotan, dengan semua hukuman, tidak ada. Tapi dengan sambutan yang penuh dengan kasih, penuh dengan kehangatan. Bapaknya membawa dia kembali ke dalam rumah, membersihkan dia, dan meminta untuk memberikan pakaian yang terbaik kepadanya. Pakaian yang baru, yang putih, yang bersih. Dan bapaknya bilang, bikin pesta, bikin acara, kita bikin syukuran. Karena anak yang terhilang sudah kembali, sudah didapatkan kembali. Bapak Ibu Saudara, kisah itu menjelaskan bagaimana realitas manusia yang sudah terbuang, yang sudah terasing jauh dari hadapan Allah, tetapi kemudian dibawa kembali kepada Tuhan. Relasi itu dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dalam Efesus 2 ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh kasih Kristus. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus.
Kamu yang tadinya jauh sekarang sudah dekat. Kita dipulihkan, mendapatkan kasih Tuhan, mendapatkan belas kasihan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Melalui salib kita diperdamaikan. Tidak lagi ada masalah, tidak lagi ada konflik, tidak lagi ada ganjalan-ganjalan apapun. Tetapi semuanya beres, semuanya plong, semuanya kembali menjadi baik. Kita dipersatukan bersama dengan Tuhan Allah. Sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, dan semua berkat-berkat ilahi yang Tuhan sediakan lewat pemulihan, lewat pendamaian yang Dia kerjakan. Melalui salib kita diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Lalu yang ketiga, melalui salib kita ditebus. Melalui salib kita ditebus. Penebusan, ditebus itu gambaran bagaimana ya pasar budak. Biasa ada pasar budak. Sehingga tuan-tuan yang memerlukan budak, mereka akan pergi ke pasar budak. Mereka lihat mana budak yang sehat, yang kuat. Mereka beli budak itu menjadi miliknya dan bekerja untuk tuannya. Nah, demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Melalui salib Kristus kita ditebus. Tempat manusia, pasar budak tadi, manusia diperjualbelikan dengan harga tertentu. Tetapi bedanya Yesus Kristus, Dia membebaskan kita. Dia membeli, menebus kita untuk membebaskan kita, bukan untuk memperbudak kita kembali. Tetapi melalui penyalibannya kita dibebaskan untuk melayani Tuhan dengan sukarela, tetapi juga dengan sukacita. Amin. Kita dibebaskan untuk melayani Tuhan dengan sukarela dan juga dengan sukacita. Sehingga kita perlu sadar bagaimana Kristus telah menebus kita. Kita yang tadinya adalah menjadi budak dosa, kita menjadi budak daripada si jahat. Kita ada di dalam kuasa yang besar yang mengikat kita sehingga kita diperbudak menjadi hamba dosa, hamba daripada iblis. Tetapi puji Tuhan, oleh kasih dan anugerahnya yang besar, Yesus Kristus telah menebus kita. Dia telah membayar lunas, bukan dengan emas, dengan perak, tetapi dengan darahnya sendiri. Darah yang mahal, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang mahal, yang tidak bisa diukur dengan semua kekayaan dunia ini. Dia menebus kita dengan darahnya yang suci, darahnya yang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salib sudah membenarkan kita di hadapan hukum Allah. Salib juga mendamaikan kita dengan Allah Bapa dari keterpisahan kita, dari keterasingan kita. Dan melalui salib kita mengalami pembebasan, penebusan dari perbudakan dosa, supaya kita dapat menjalani suatu kehidupan yang baru, suatu kehidupan yang ilahi, suatu kehidupan yang rohani, kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan itulah kehidupan yang berbeda daripada kehidupan yang lama. Kehidupan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan harapan, penuh dengan keyakinan, dengan iman. Hidup yang membuat kita enjoy, membuat kita menikmati segala kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan segala kemurahan Tuhan. Kasih yang telah memulihkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Lewat pengorbanannya telah menyelamatkan kita, telah membenarkan kita, mengampuni kita, dan telah menebus kita. Dan inilah yang mendorong kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas berkat ilahi yang besar yang
tidak bisa kita dapatkan di dalam dunia ini. Kita harus bersyukur atas berkat Tuhan yang kita terima lewat pengorbanannya bagi kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ingat cinta kasih Tuhan yang demikian, maka kita akan bersyukur dalam segala keadaan. Keadaan senangkah, keadaan susahkah, kelimpahankah, kekurangankah, sehatkah, sakitkah, semua itu tidak merubah keadaan hati kita yang bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang besar bagi kita. Bahkan semua kesulitan penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan berkat besar, sukacita yang besar yang Tuhan kasih lewat pengorbanannya. Amin. Itu sebabnya jangan ukur ucapan syukur kita dengan semua yang ada, tetapi ukurlah dari karya Tuhan yang luar biasa, perbuatan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Sehingga dalam keadaan sakit pun, waktu kita ingat cinta kasih Tuhan, sakit itu tidak mempengaruhi hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dalam keadaan ada masalah, dalam keadaan kesulitan, semua itu tidak mempengaruhi hati kita bersyukur atas berkat yang besar yang Tuhan sudah kasih bagi kita. Bahkan kasih Tuhan itulah mendorong kita untuk, memotivasi kita untuk terus hidup memuliakan Tuhan, mendorong kita untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, membangun relasi kita dengan Tuhan, mendorong kita dengan segala kerelaan memberi diri kita untuk melayani Tuhan, berkorban untuk memberitakan tentang salib Kristus, supaya semakin banyak orang juga mengalami kasih Tuhan, juga dilawat oleh kuasa salib Kristus itu. Kasih itulah, salib Kristus itulah, karya besar itulah yang yang mendorong kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tidak ada tujuan lain, tidak ada motivasi lain, hanya untuk kita memuji-muji, mengagungkan, memuliakan akan cinta kasih-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bagi mereka yang menuju kepada kebinasan, berita itu adalah berita kebodohan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, salib itulah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya, sebagai ahli waris kerajaan sorga. Papua sudah dilawat oleh Tuhan Allah. Papua ini sudah menjadi tanah Injil, tanah yang dimana salib itu akan terus berkibar dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saat tanah Papua ini tanah yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan oleh 2 orang rasul dari luar negeri, datang menginjakkan kaki di atas tanah ini, membawa kabar baik itu. Di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka menginjakkan kaki di atas tanah ini, mempersembahkan tanah ini, mempersembahkan negeri ini, mempersembahkan orang-orang yang ada ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan mereka berkata bahwa barang siapa yang bekerja dengan jujur, dengan setia, dengan dengar-dengaran, akan berjalan dari satu tanda heran kepada tanda heran yang lain. Amin. Tanah ini sudah dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga siapapun yang ada di atas tanah ini, yang bekerja dengan baik, dengan jujur, dengar-dengaran, akan melihat kuasa Tuhan. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang bermain-main, yang berjalan dengan segala kejahatan, dengan segala kepalsuan,
pasti juga akan melihat semua tanda-tanda itu menyertai. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita bersyukur kita ada di atas pulau, di atas tanah, di atas negeri yang indah, yang permai, yang kaya luar biasa, yang hari ini penuh dengan segala tantangan, penuh dengan segala kesulitan, penuh dengan segala konflik, penuh dengan segala kepentingan. Tetapi kita bersyukur bahwa salib Kristus itu berita yang menguatkan kita, tetapi juga harus terus menjadi berita yang kita beritakan, yang kita kumandangkan. Tuhan memberkati, kita berdoa.